tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, 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 Jireh, Adonai se manifestará. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez, sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
mucho. En esta hora, si le adoras, Él se manifiesta. Si le Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Adonai se manifestará. Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati malam hari ini lewat tarian tadi. Tuhan hadir di sini, amin. Kemuliaannya ada di tempat ini, kuasanya nyata bersama-sama dengan kita. Saya percaya ada hati yang penuh dengan sukacita karena Kristus lahir, amin. Hati yang penuh dengan kegembiraan karena Kristus melakukan perkara yang besar. Dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir di kandang yang hina karena kasihnya bagi kita. Dan malam hari ini tidak ada yang lain selain syukur kita. Kita datang bukan karena sebuah rutinitas, sebuah perayaan Natal biasa. Kita datang karena kita mau berjumpa dengan Tuhan malam hari ini, amin. Dia hadir di sini. Saudara, kau menikmati lawatan Tuhan yang besar. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua yang datang. Kita datang dengan sepenuh hati kita. Ada pujian yang tulus, ada penyembahan yang murni dari hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita. Dia Raja di hati kita. Kita terus menantinya untuk datang menjadi Raja selamanya dalam kehidupan. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan.
ditinggikan, diagungkan malam hari ini Tuhan. Tuhan diberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara senang memuji Tuhan? Kita akan terus memuji Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Dan hari puji Tuhan. Kita tidak menyambut dia lagi sebagai bayi yang lahir di palungan, tetapi kita akan menyambut dia sebagai raja. Yang
Masih senang, amin. Jiwa kami memuliakan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak malam ini Tuhan, kami
menjadikan malam yang spesial untuk kami memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami memberikan pengagungan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan Engkau Allah luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara bagi kami semua, biar pengurapan Tuhan mengalir atas kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan kami yang mendengarkannya. Kami semua ada di bawah pengurapan Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan setiap roh yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau berkarya malam hari ini, di sini, di hati kami, di hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur dan sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Tuhan baik, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Natal biasanya harus dihiasi dengan puji-pujian. Amin. Natal harusnya dihiasi dengan pengagungan atau penyembahan kepada Tuhan yang terbaik. Bukan saja dihiasi dengan pohon Natal, pernak-pernik Natal dan sebagainya dan kelihatan mewah, bagus, tapi haruslah pujian yang terbaik dari kita berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bisa tampilkan PowerPoint? Ya. Judulnya The Magnified. Dalam bahasa Indonesianya, jiwaku memuliakan Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum baca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa sesungguhnya dalam Injil Lukas secara khusus mencantumkan 4 buah nyanyian agung yang kerap menjadi inspirasi dari komponis besar dunia untuk menciptakan karya-karya indah. Ada 4 buah nyanyian agung yang ada di dalam Injil Lukas. 4 buah nyanyian dalam Injil Lukas dikenal dengan nama yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di sini, nyanyian pujian Maria. Magnified, seperti itu. Itu dalam bahasa Latin. Yang kedua, nyanyian pujian Sakaria, dalam bahasa Latinnya Benedictus, dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 79. Yang ketiga, nyanyian pujian para malaikat, dalam bahasa Latin Gloria in Altissimis, dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Yang keempat, nyanyian pujian Simeon, dalam bahasa Latinnya Nun Dimittis. Tadi pagi katong sudah dengar tentang Simeon. Dia sementara menyanyikan pujian kepada Tuhan dan dia bilang bahwa dia hatinya sudah lega, ada damai sejahtera dalam dia punya hati. Jadi kalau dia mau pergi, Tuhan mau panggil dia pulang, Tuhan bisa panggil dia pulang karena dia sudah menggendong atau melihat Mesias yang diurapi Tuhan. Dari 4 nyanyian tersebut, nyanyian yang dianggap teragung adalah Magnified, nyanyian yang dilakukan oleh Maria. Itu nyanyian yang dianggap teragung dari nyanyian atau 3 nyanyian yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bisa baca di dalam Lukas pasal 1 tadi ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-55. Demikian firman Tuhan, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan harusnya dibesarkan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. Waktu kita diberkati, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang besar, jiwa kami memuliakan Engkau. Amin. Waktu kita disembuhkan dari sakit kita, kita harus menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita dengan memuliakan Tuhan. Amin. Maria, dia merasa bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan Maria, sehingga dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Maria, dia membesarkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan, mengapa kita harus membesarkan Tuhan di hidup kita? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Beta ulangi, kita harus membesarkan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dalam ayat yang ke-49, firman Tuhan berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Bapak Ibu perhatikan di situ beta ada tulis nyanyian Maria yang menyebut Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, dalam bahasa Yunani hodunatos. Dan bagian yang berikutnya, apa yang tidak mungkin, dalam bahasa Yunaninya adunatos, bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, kalau kita kembali lihat ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Waktu Tuhan berkata kepada Maria tentang apa yang akan terjadi dengan kehidupannya, bahkan kepada Elizabeth, ayat yang ke-37 di situ bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Amin. Menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Allah itu Maha Kuasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kakak J coba lewat beberapa slide. Beta ada tulis di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus membuka pintu dengan yang mustahil, dan Dia juga menyelesaikan dengan yang mustahil. Amin. Dia menunjukkan bahwa Dia penuh kuasa. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu malaikat Tuhan datang bicara kepada Maria, Maria ini seorang perawan, belum disentuh sama sekali oleh laki-laki, dan dia bisa mengandung Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sesuatu yang mustahil. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin. Yesus dilahirkan, Dia mengalami sesuatu yang mustahil lewat Maria. Setelah itu Yesus menyelesaikan tugas pelayanannya, Dia mati dan bangkit naik ke surga. Dia juga menyelesaikannya dengan yang mustahil. Amin. Dia sementara menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak mungkin, Dia bisa buat menjadi mungkin. Amin. Amin.
Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita semua. Kakak J kembali ke yang tadi. Ya, next satu slide. Oke. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara sekalian, Patricia Witebul, dia mengalami koma selama 16 tahun. Koma selama 16 tahun, ini kisah nyata. Dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2000. Waktu dia mengalami koma, pas ke 16 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba dia bangkit dari koma itu. Dia turun dari tempat tidur, terus dia melakukan aktivitas seperti manusia normal yang tidak sakit. Dia minta makan, dia bekerja, dan setelah itu dia bilang bahwa dia mau pergi ke pegunungan untuk mengambil udara yang segar. Koma selama 16 tahun. Dan beta bilang Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa itu sesuatu yang mustahil bagi manusia. Betul gak sih? Sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan buat mungkin. Ada satu peristiwa, ada salah seorang pemudi yang dari Wetar, orang Kehiling, waktu dia ada di sini. Sempat beberapa kali dia masuk ibadah. Bapak Ibu, kisah dia waktu dia masih SD. Karena don lompat Kehiling ini kan Tanjung Batu, jadi lompat mandi di air masing. Waktu lompat masuk ke dalam air, satu orang lompat dari atas lagi, terus tindis dia, tak masuk di dalam, Bapak Ibu. Itu dia sudah tenggelam dari pagi sampai sore. Orang bilang mati suri. Dong yang lain pulang, dong saya lihat dia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu ada om satu datang mau panah ikan sore itu, waktu datang pas, mulai langsung dapat lihat anak ini, lalu setelah itu angkat dia. Harusnya itu sudah mati, tenggelam. Bayangkan dari pagi sampai sore. Orang tenggelam 1 jam saya selesai. Tapi ini dari pagi sampai sore. Dan dia masih hidup sampai sekarang. Dia ada pulang liburan di Wetar. Itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Betul? Tapi Tuhan buat menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dan ada satu kisah lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sourcewood, Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah Amerika, dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Dalam kisah ini dia punya kakak, kesaksian dari kakaknya Morris Wood. Waktu dia, karena dia mengalami mata yang rusak, dia punya lensa itu sudah paling tebal, kalau lepas kacamata dia tidak bisa melihat. Beberapa tahun dia hidup seperti itu. Dan suatu saat waktu dia sementara berdoa, Tuhan mulai berbicara kepada dia bilang begini, Morris, lepaskan kacamata. Dia bilang, tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang lagi, Morris, lepaskan kacamata. Dia bilang, Tuhan tidak bisa, kalau saya lepaskan kacamata, saya bisa buta, saya tidak bisa melihat apa-apa. Ketiga kali Tuhan bilang, Morris, lepaskan kacamata. Dan setelah itu dia langsung bilang begini, Tuhan, kalau hari ini saya lepas kacamata, maka saya akan lepas kacamata seterusnya dan saya tidak akan pakai kacamata lagi. Tapi Tuhan janji, saya harus melihat dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu terjadi waktu dia lepas kacamata. Tuhan lakukan yang mustahil, yang dokter bilang bahwa saya bisa lihat, dia pakai lensa yang begitu tebal. Tapi Tuhan lakukan mujizat, dia bisa melihat Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Amin. Amin. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan pembuat mujizat. Dia Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Tinggal bagaimana dari iman kita kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengalami kemustahilan dalam hidupnya, beta sudah pernah sampaikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang-orang yang teguh dalam imannya kepada Tuhan. Amin. Dia percaya kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan katakan. Dia tidak ragu, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini. Yang tidak mungkin dialami oleh manusia menjadi mungkin, itu punya tujuan supaya manusia bisa membesarkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tujuannya supaya kita membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Jika kita tidak membesarkan Tuhan dalam hidup kita atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, betapa berdosanya kita kepada Tuhan. Malam Natal ini peristiwa yang luar biasa bagi kita. Amin. Peristiwa yang hebat bagi kita, peristiwa yang dahsyat bagi kita, peristiwa yang besar bagi kita, karena memang kelahiran Kristus untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dengan peristiwa yang besar ini bertujuan supaya semua manusia memuliakan Tuhan. Amin. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, harus memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membesarkan Tuhan dalam hidup ini. Setuju? Amin. Yang kedua, mengapa kita harus membesarkan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, karena rahmat-Nya turun-temurun. Ayat yang ke-50. Karena rahmat-Nya turun-temurun. Firman Tuhan berkata, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Indonesia kata rahmat, dalam bahasa Inggris menggunakan kata mercy, dalam bahasa Yunani menggunakan kata eleos. Maknanya adalah kebaikan atau belas kasihan atau rahmat itu tidak artinya begini. Kalau rahmat itu tidak menerima apa yang sebenarnya layak kita terima. Beta kasih contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu beta bunuh orang, lalu keluarganya harusnya beta dihukum masuk penjara. Kalau beta bunuh orang, beta dihukum masuk penjara. Tapi keluarga yang merasa dikorbankan, anak atau mungkin saudaranya yang dikorbankan, dia datang kepada beta, lalu dia bilang begini bahwa sudah, beta memaafkan Ale, beta mengampuni Ale. Itu artinya bahwa rahmat atau belas kasihan atau kemurahan itu dia berikan kepada beta. Harusnya beta menerima hukuman dari apa yang beta lakukan. Jadi kata rahmat atau belas kasihan itu artinya bahwa tidak menerima apa yang sebenarnya layak kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, katong kasih perbedaan, beda antara anugerah dan belas kasihan atau rahmat. Ya. Anugerah dalam bahasa Inggris grace, belas kasihan dalam bahasa Inggrisnya mercy atau rahmat atau kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anugerah itu mendapatkan apa yang sebenarnya tidak layak kita dapat. Betul ya? Beta ulangi. Kalau anugerah itu mendapatkan apa yang sebenarnya tidak layak kita dapat. Kalau mercy atau belas kasihan atau rahmat itu tidak mendapatkan apa yang layak kita dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya katong ini harus dihukum. Betul ya? Katorang punya tempat bukan di surga, di neraka, seharusnya Bapak Ibu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan karena grace itu, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang harusnya binasa, tapi tidak binasa. Karena anugerah. Amin. Amin. Yang tadinya kita tidak layak menerima kehidupan kekal, kita diberikan kehidupan kekal. Itu anugerah. Yang tadinya kita tidak layak dibenarkan, kita tidak layak diangkat sebagai anak Tuhan, tapi kita dilayakkan untuk diangkat sebagai anak Tuhan, kita dibenarkan. Itu anugerah. Kalau rahmat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketorang ini orang berdosa. Betul ya? Ketong orang berdosa. Dan katong bisa dihukum oleh Tuhan. Setuju? Katong bisa dihukum oleh Tuhan. Tapi hukuman itu tidak jatuh atas hidup kita. Karena rahmatnya atau belas kasihan. Amin. Amin. Harusnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu dari Hillsong, penggalan pujian dari Hillsong. Beta ada tulis di bahasa Inggris, beta kurang terlalu tahu bahasa Inggris, tapi beta baca dia bahasa Indonesia, bilang begini, 1000 kali aku telah gagal, namun rahmat atau belas kasihanmu masih ada. Itu penggalan dari lagu Hillsong. Beta ulangi, 1000 kali aku telah gagal, namun rahmat atau belas kasihanmu masih ada. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa baca firman Tuhan ini. Dengan cepat bisa buka. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kata firman Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna dari kata baru, dalam bahasa Ibrani itu tulis hadas. Artinya, baru dalam kesan yang selalu berbeda. Bukan sesuatu yang sama persis. Jadi hari ini saudara terima rahmatnya yang baru, akan berbeda dengan besok rahmat yang baru yang dia kasih. Atau belas kasihan yang baru yang dia kasih. Jadi setiap kali saudara melakukan pelanggaran, hari ini pelanggaranmu tidak sama dengan pelanggaran besok. Atau kemarin pelanggaranmu tidak sama dengan pelanggaran hari ini. Makanya rahmatnya yang kemarin berbeda dengan rahmatnya yang hari ini. Bahkan rahmatnya untuk hari esok atau belas kasihan untuk hari esok. Karena setiap kita dalam pelanggaran-pelanggaran kita setiap hari itu pasti berbeda. Betul gak sih? Betul gak sih? Mungkin hari ini saudara bisa maki, besok tidak maki. Tapi saudara mulai mencuri. Mungkin hari ini saudara tidak melakukan kesalahan ini. Tapi besok saudara melakukan kesalahan yang lain. Makanya rahmat Tuhan atau belas kasihan Tuhan itu selalu baru tiap pagi berdasarkan apa yang kita lakukan hari itu. Jadi dia tidak sama. Hari ini berbeda dengan hari kemarin atau hari esok. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan yang Tuhan beri hari ini berbeda dengan yang dia beri kemarin atau kemarin dulu atau minggu yang lalu dan seterusnya. Kita menerima belas kasihan yang unik setiap hari, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita menerima belas kasihan yang unik setiap hari. Coba Bapak Ibu hitung, beta ada tulis di situ. Hitung umur Anda saat ini. Kalau beta sekarang 43 tahun. 43 tahun November kemarin. Maka 15.695 hari belas kasihan Tuhan yang unik beta rasakan sampai hari ini. Amin. Kalau ada yang umur 60 tahun, maka 21.900 hari menerima belas kasihan yang unik setiap hari. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak lihat kesalahan kita. Amin. Dia tidak lihat apa yang kita lakukan. Apa yang saudara perbuat. Tapi belas kasihannya itu selalu ada bagi kita. Amin. Tadi beta bilang belas kasihan Tuhan itu sebenarnya kita menerima apa yang tidak layak. Kita tidak menerima apa yang layak kita terima. Itu belas kasihan. Kita tidak menerima hukuman, padahal sebenarnya kita layak menerima hukuman. Tapi karena belas kasihan, karena rahmat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita masih tetap ada di hadapan Tuhan. Saudara tidak dihukum. Betul kasih? Betul kasih? Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan itu? Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Yang sempurna hanya Tuhan. Nanti Yesus datang baru menyempurnakan. Kata yang berdosa ini. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Sekalipun mungkin kita setiap hari datang di gereja. Tapi Bapak Ibu, kalau dalam penginjilan selalu saja ada 3 dosa yang dilakukan. Biar saudara berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetap saja ada 3 dosa yang bisa terjadi dalam hidup saudara.
Jadi tidak ada orang benar yang benar-benar benar. Semua orang berdosa hanya dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Lalu menerima belas kasihan Tuhan setiap hari. Belas kasihan Tuhan hari ini dia berbeda dengan belas kasihan Tuhan besok. Karena dia tahu katong ini orang berdosa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari katong tepuk tangan dulu per katong pun Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau sekiranya dia tidak ada belas kasihan, katong semua sudah dihukum. Betul kasih? Semua sudah dihukum. Tapi karena belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Jadi layaklah dia dibesarkan dalam hidup kita. Amin. Dia dimuliakan dalam hidup kita. Next. Menerima belas kasihan yang unik setiap hari dari Tuhan harusnya membuat kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan, Bapak Ibu. Amin. 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 Jangan lupa Tuhan. Ketika ada kesadaran di dalam diri ini bahwa Tuhan tidak menghukum katong waktu katong melakukan kesalahan. Harus ada kesadaran dalam diri ini, Tuhan, terima kasih. Hari ini beta berbuat salah, tapi Tuhan tidak menghukum beta. Beta masih menerima belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, beta memuliakan Tuhan. Beta mau membesarkan Tuhan dalam beta punya hidup. Amin. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita semua? Karena dia Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya. Yang pertama, dia Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang kedua, dia Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat. Dia memberikan rahmatnya turun-temurun kepada kita. Dan yang ketiga, dia Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya. Dalam ayat 54, Lukas pasal 1 ayat 54 sampai dengan 55. Demikian firman Tuhan. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan selalu mengingat janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 17. Matius pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Beta ada tulis itu 14 tambah 14 tambah 14 sama dengan 42 generasi. Janji ini diberikan Bapak Ibu. Janji ini diberikan waktu pada saat Abraham. Setelah itu 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Dan setelah itu sampai ke Babel. Lalu terus keturunan dari Babel sampai kepada Kristus. 42 generasi Bapak Ibu. Tuhan tidak ingkari janji. Mungkin bangsa Israel sudah mengeluh. Mungkin bangsa Israel merasa, aduh kapan janji ini digenapi. Katong sengsara. Katong setengah mati. Kapan Tuhan? Tapi Tuhan selalu menepati janjinya sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita manusia. Amin. Bapak Ibu bayangkan 42 generasi cukup lama. Karena kalau hitung Abraham sampai Daud 14 keturunan, kalau dari keturunan pertama, itu kalau hitungan dong punya umur 500-600 tahun. Betul gak sih? Taruh 100 tahun saja banyak-banyak. Bapak Ibu kali jua 100 tahun. 100 kali 14 berarti 1400. Betul toh? 1400. Ini beta kasih 100 saja, yang lebih. 1400 datang dari Daud ke Babel. 14 lagi 1400 tambah lagi. Lalu setelah itu dari Babel sampai ke Kristus 14 lagi. Cukup lama, sangat lama. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan tetap digenapi. Amin.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beta percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan katong semua itu pasti akan digenapi. Mungkin butuh waktu yang lama, tapi yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Amin. Amin. D.L. Moody dia berkata begini, Tuhan tidak akan menjanjikan sesuatu yang tak dapat dia tepati. Beta ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak akan menjanjikan sesuatu yang tak dapat dia tepati. Sebenarnya kata-kata ini beta pikir-pikir, apa sih yang Tuhan saya bisa tepati? Betul kasih? Apa sih yang sebenarnya Tuhan tidak bisa tepati? Kalau D.L. Moody dia bilang bahwa Tuhan tidak akan menjanjikan sesuatu yang tak dapat dia tepati. Apa saja yang Tuhan janji bisa dia tepati. Amin. Amin. Itu artinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa dia tepati dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang tidak ada dia bisa buat menjadi ada. Amin. Yang dia janjikan beribu-ribu tahun yang lalu, dia tepati. Mungkin manusia sudah lupa. Bapak Ibu, janji Tuhan mungkin katong terima. Lalu waktu yang cukup lama katong sudah lupa tentang apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan katong. Tapi Tuhan saya bisa lupa Bapak Ibu. Amin. Manusia bisa lupa tapi Tuhan tidak bisa lupa. Makanya D.L. Moody dia bisa bilang begini bahwa Tuhan tidak akan menjanjikan sesuatu yang tak dapat dia tepati. Artinya bahwa dia pasti menepati semua yang dia janjikan dalam hidup kita. Amin. Apa yang dia katakan, firman Tuhan bilang, bilangan yang pernah beta sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang difirmankan oleh Tuhan akan dia laksanakan. Amin. Amin. Dia bukan manusia lalu mengingkari apa yang dikatakan. Dia pasti menepati apa yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, katong harus bangga punya Allah yang setia di dalam janjinya. Amin. Katong harus bangga punya Allah yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan katong. Dia harus dibesarkan dalam kehidupan katong semua. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang katong terima dari Tuhan. Dari bagian dari janji Tuhan di hidup katong semua. Amin. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan buat yang merupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan katong. Rasanya Tuhan ini terlalu luar biasa. Amin. Saudara mungkin bilang Tuhan terlalu hebat, Tuhan terlalu luar biasa. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Tapi itulah Tuhan. Dia dapat melakukan segala sesuatu yang di luar pikiran manusia. Dia dapat menepati janjinya meski waktu yang dia berikan itu berdasarkan waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan layak dibesarkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan layak dimuliakan dalam hidup kita. Dia lahir 2000 tahun lebih yang lalu. Itu membuktikan kebesaran Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia datang bukan sekedar datang untuk menyelamatkan kita. Tapi dia datang untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Beta kutip ada satu kalimat dari Vikaris yang di GP Montreal. Kristus lahir bukan saja membawa damai sejahtera. Kristus lahir bukan saja membawa sukacita, tapi Kristus lahir memberikan hidup kepada mereka yang hampir mati. Artinya bahwa dia memberikan hidup kepada kita. Amin. Amin. Dia memberikan hidup dan hidup itu kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, katong harus membesarkan Tuhan. Amin. Katong harus memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini bagi kita semua. Mari kita ada di hadapan Tuhan malam hari ini. Beta mau ajak katong semua untuk katong memberikan yang terbaik kepada Tuhan malam ini. Kita membesarkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu beta siapkan khotbah ini, beta tidak sampaikan ke mapen, beta tidak sampaikan ke penari-penari apa yang harus dong lakukan. Tidak Bapak Ibu.
Tapi waktu dong mulai menari puji-pujian lagu yang dinyanyikan, beta merasa bilang, Tuhan, memang Tuhan itu besar. Seperti apa yang beta siapkan malam ini. Dengan tarian yang ada itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Beta merasa memang sungguh Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu luar biasa. Jadi mari katong ada di hadapan Tuhan malam ini spesial. Katong membesarkan Tuhan dalam hidup katong. Bukan saja malam ini, setelah keluar dari sini pun, di setiap hari yang katong nikmati rahmatnya itu, saudara besarkan Tuhan. Kami Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia yang layak untuk dipuji, Dia yang layak untuk ditinggikan dalam hidup kita. Dia yang layak untuk dibesarkan dalam hidup kita. Saja yang nyanyikan pujian ini. Amen. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amen. Kami memuji kebesaran-Mu. Amen. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan setiap hari yang kita terima, rahmatnya itu selalu baru tiap pagi. Dia tidak pernah memperhitungkan apa yang kita lakukan. Waktu kita melakukan kesalahan hari ini, belas kasihannya itu ada bagi kita, sehingga kita terus ada di hadapan Tuhan. Kita tidak dihukum, kita tidak diberikan ganjaran, tapi Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Mungkin dalam pergumulan-pergumulan kita ada beban-beban yang kita pikul, masalah, atau mungkin sakit penyakit. Ada hal-hal yang saudara rasa sulit di hidup ini, yang rasanya tidak mungkin. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia berkuasa dalam hidup kita. Dia dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu setiap hari yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk kemurahan-Mu yang setiap hari kami terima, yang selalu baru tiap pagi. Dalam setiap kesalahan kami, dalam setiap pelanggaran kami, ada belas kasihan Tuhan yang menutupi semuanya. Tuhan terima kasih banyak. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau selalu menunjukkan rahmat-Mu, belas kasih-Mu kepada kami.
Terima kasih banyak karena Engkau lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami. Engkau penyelamat kami, Engkau juru selamat